Shalom. Bertemu lagi dalam program Words from Heaven. Saudara, memang pergumulan merupakan halangan dalam sebuah perjalanan mengikuti Tuhan. Ada banyak macam bentuk pergumulan yang diperhadapkan dalam kehidupan orang percaya, khususnya hari-hari ini. Tidak sedikit orang kalah dan kemudian undur dari Tuhan karena pergumulan yang ada. Namun, kalau kita sadar siapa diri kita dan apa yang kita miliki sebagai orang percaya, maka kita akan mampu menghadapi pergumulan yang ada dengan kemenangan yang datang dari Tuhan. Saudara, apakah yang sebenarnya yang kita miliki sebagai orang percaya dalam menghadapi pergumulan yang ada? Pertama adalah pengharapan di dalam Kristus. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu." Saudara, setiap orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus akan memiliki bagian yang tidak dapat binasa, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Kenyataan ini tentu akan menguatkan kita sementara harus bergumul di tengah-tengah dunia ini. Dan kita akan tetap melangkah maju karena kita tahu bahwa suatu saat kelak kita akan memperoleh sesuatu yang tidak dapat binasa, yang kekal dan tersimpan di sorga. Tentu hal itu tidak akan sebanding dengan penderitaan yang kita hadapi hari-hari ini, seberat apapun itu pergumulannya. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk menggadaikan pengharapan itu dengan jalan kompromi dengan dunia ini. Saudara, selain pengharapan hidup di masa yang akan datang yang kita miliki, kita juga memiliki pengharapan di masa kini, yaitu pemeliharaan Allah. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima berkata, "Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir." Saudara, sebagai anak tebusan Allah, kita berhak mendapatkan pemeliharaannya, sehingga kita tidak harus kalah dengan pergumulan yang ada, karena kita tahu bahwa Yesuslah yang memimpin jalan hidup kita, dan perlindungannya yang kekal akan menaungi kita, sehingga penderitaan yang ada tidak punya hak untuk menghancurkan hidup kita. Harapan ini tentu akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melangkah terus, walaupun kita tahu jalannya semakin berat dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi yakinlah bahwa kuasa Roh Kudus akan memberikan pertolongan dan kekuatan, serta melindungi setiap langkah kita untuk sampai di tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Yang kedua yang kita miliki dalam menghadapi pergumulan yang ada adalah iman di dalam Kristus. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7 berkata, "Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api." Saudara, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita bukan tanpa tujuan. Dia mengizinkan pergumulan itu menghampiri kita dengan maksud supaya iman kita teruji. Iman yang sungguh adalah iman yang memasuki masa ujian dan keluar sebagai pemenang. Dan iman orang Kristen itu memiliki kadar yang lebih tinggi daripada emas. Dan nilai dari iman itu akan terlihat lewat ujian yang ada. Emas murni akan kelihatan di saat emas itu dibakar dalam api. Semakin emas dibakar, semakin nyata kemurniannya. Demikian juga iman yang sungguh akan kelihatan kemurniannya dalam masa pencobaan dan ujian. Saudara, kalau iman itu sudah tahan uji karena memang benar iman yang murni, maka kita akan mengalami puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7 berkata, "Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Tentu hal ini kita akan miliki kalau kita tetap teguh dalam pergumulan dan tantangan yang ada. Dan sebagai upahnya adalah Allah akan menempatkan kita pada posisi yang terhormat di hadapannya. Oleh karena itu saudara, apapun pergumulan yang Anda hadapi dalam perjalanan hidup di dalam Tuhan, sadarilah bahwa Anda memiliki pengharapan hidup di masa depan yang tidak sebanding dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan Anda juga memiliki pengharapan di masa kini, di mana Anda memiliki penyertaannya dalam menghadapi segala pergumulan yang ada, serta iman yang bisa mengalahkan pergumulan Anda.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebagai orang percaya kami memiliki pengharapan di masa depan, bahwa kami memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, dan itu tidak sebanding dengan pergumulan yang ada hari ini. Itulah sebabnya, bila kami mengingat akan pengharapan di masa depan itu, ketika kami diperhadapkan pada pergumulan hari ini. Dan ingatkan kami juga, bahwa dalam pergumulan kami, penyertaan-Mu ada atas kami. Itulah sebabnya biar kami semakin teguh di dalam iman. Dan lewat iman kami itu, kami bisa mengalahkan pergumulan kami. Tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika Bapak Ibu merasa diberkati oleh firman Tuhan ini, silakan teruskan video ini kepada keluarga dan kerabat Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.